kita sama-sama menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Malu saya. Orang Islam menangan kok. Adzan di mana-mana fine. Kampung saya 60% Katolik, adzan nggak ada masalah. Subuh adzan nggak ada masalah. Ini orang beribadah di rumahnya kok Anda halang-halangi. Perilaku kelompok tersebut sudah tidak bisa ditolerir lagi. Semoga pemerintah punya keberanian untuk mengusut. Kita sama-sama menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Hei Bokir, Bhinneka Tunggal Ika yang mana yang mau dijunjung tinggi? Sedangkan sila kedua dalam Pancasila kita saja, lu nggak bisa terapkan kepada masyarakat yang ada di lingkungan lu. Pelaku harus dihukum berat. Karena kenapa, Mbak? Karena pentingnya kenapa? Kalau ada konsekuensi hukum yang berat kepada para pelaku intoleransi seperti ini, itu yang kita harapkan akan memberikan efek jerah. Banget orang Islam tuh munafik. Serius? Iya, orang Islam ya, mereka ngomong aja agama Islam tuh adalah agama yang nyuruh baca. Mereka nggak pernah baca. Orang Islam tuh adalah orang yang jujur. Lah mereka banyak bohongnya. Orang-orang yang sudah terlanjur mabuk agama, yang tidak peduli dengan kata toleransi, ini kata-kata buat kalian ya. Jika ilmu agamamu bisa membuat dirimu benci kepada orang lain yang berbeda keyakinan, maka coba tinggalkan kitabmu sebentar, lalu belajar tentang ilmu kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di RNH Reaction. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas kasus intoleransi yang terjadi di Cidahu, Sukabumi. Nah, ini ada video terbaru dan sangat menarik sekali nih untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Kita sama-sama menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Malu saya. Orang Islam menangan kok. Adzan di mana-mana fine. Kampung saya 60% Katolik, adzan nggak ada masalah. Subuh adzan nggak ada masalah. Ini orang beribadah di rumahnya kok Anda halang-halangi. Kita nggak fair, Pak. Artinya apa? Kita tidak bisa membawa rahmat yang baik. Kalau itu kita lakukan, yang terancam apa? Kebinekaan. Kenapa? Sukabumi ini sekian dari sekian ribu peristiwa yang mungkin tidak terlihat. Kita lihat di video-video banyak terjadi pembubaran ibadah di mana-mana, bahkan tahun lalu saja sampai viral. Tapi itu yang namanya kaum minoritas hanya mampu dihargai dengan meterai enak 10.000. Ketika sudah dicap bahwa selesai, apakah harga diri kaum minoritas dihargai dengan hanya cukup meterai 10.000? Itulah yang namanya kemerdekaan. Saya mohon bisa dipertimbangkan ini. Yang berikut, kita jurisprudensi dulu peristiwa ke belakang. Ini menjadi acuan kita ke depan. Peristiwa ini pernah terjadi pada kaum Minang. Ibu Meliana hanya mengilu suami saja dipidana 1,6 bulan. Bagaimana tindakan Kemenkumham yang merupakan penegak hukum? Saat ini kita semua dikagetkan dengan tragedi pengusiran dan pengerusakan di Cidahu, Sukabumi ketika siswa-siswa Kristen lagi mengadakan acara retreat. Yang lebih menghina lagi ketika lambang salib, ya namanya rumah retreat pasti ada lambang salib, itu dicabut dan dilempar. Ini benar-benar sebuah penghinaan kepada agama Kristen secara keseluruhan. Perilaku kelompok tersebut sudah tidak bisa ditolerir lagi. Semoga pemerintah punya keberanian untuk mengusut. Amin. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan atas nama satu agama. Semua orang Kristen adalah warga negara Indonesia, punya hak yang sama, dan karena kami ini semuanya orang Kristen juga turut berperan di dalam perjuangan memerdekakan dan membangun negara ini. Kami mohon pemerintah menindaklanjuti secara tegas dan terukur, segera diproses. Kami tunggu. Kita sama-sama menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Hei Bokir, Bhinneka Tunggal Ika yang mana yang mau dijunjung tinggi? Sedangkan sila kedua dalam Pancasila kita saja, lu nggak bisa terapkan kepada masyarakat yang ada di lingkungan lu. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana adilnya? Di mana adabnya? Lu saja sebagai pimpinan nggak bisa adil kepada semua masyarakat lu. Dan lu saja sebagai pimpinan nggak bisa mengajarkan kepada semua masyarakat lu buat beradab lebih baik lagi. Seharusnya lu sebagai pimpinan harus bisa mengayomi, harus bisa menengahi bila terjadi masalah kepada semua masyarakat lu.
Bukannya malah membiarkan masyarakat yang lain intoleransi terhadap masyarakat lainnya. Lu nggak usah sok bijak. Lu nggak pantas, lu nggak cocok jadi pimpinan. Kalau lu saja intoleransi terhadap umat beragama, membiarkan masyarakatnya saling benci karena perbedaan agama. Bangun lu, bangun. Mimpi lu terlalu indah sih. Makanya lu nggak tahu rasanya jadi minoritas yang dikucilkan, yang dibenci sama mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami dari Kementerian HAM Jawa Barat mencoba mempertemukan para istri dengan keluarga yang ditahan di Polres Sukabumi. Salah seorang ibu dari tersangka namanya Ibu Yuliawati ya. Apa harapan Ibu? Sudah melihat suami bagaimana kondisinya Bu hari ini? Alhamdulillah saya bahagia untuk suami saya. Ya. Saya berharap suami saya cepat pulang karena suami saya adalah tulang punggung keluarga, mempunyai anak 4 anaknya. Pak, yang tertua berapa Bu? yang tua kelas 5. Kelas 5 SD ya? Yang kedua kelas 2. Yang ketiga umur 3 tahun. Yang terakhir ini baru 3 bulan. Berapa kerjaan ini apa Bu? Ini serabutan. Serabutan. Kalau misalkan ada kerjaan, bangunan, kalau misalkan tidak ada jualan. Kita sudah ketemu ya, mudah-mudahan Ibu bisa kita bantu, mohon doanya, mudah-mudahan bisa keluar mudah-mudahan dan proses ini bisa ada hikmah buat Ibu. Oke, terima kasih Bu Yuli, mudah-mudahan sabar ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda menyatakan satu bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 4. Kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimjam lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Saya ingin menegaskan kepada teman-teman yang menjadi korban di sana bahwa negara ini, pemerintahan ini tidak pernah bisa menjamin keselamatan dan keamanan baraya semua. Bahkan ketika baraya sah untuk melakukan ibadah gitu. Ya, bayangin aja baraya itu kan sebenarnya gini ya, ceritanya ini untuk orang-orang Kristen ya, khususnya untuk orang-orang Katolik atau yang semacam itu gitu ya. Coba baraya itu bayangkan, mau bikin rumah ibadah tidak boleh, tidak diizinkan. Begini begitu alasannya, pokoknya mah tidak diizinkan. Akhirnya apa?
kan kebutuhan untuk beribadah tetap harus disalurkan. Ya udah, mereka juga beribadah di rumah masing-masing, di villa, di ruko dan sebagainya. Itu pun digerebek. Jadi maunya apa sih para penggerebek itu, ya nggak tahu juga. Jadi mau beribadah bikin bangunan nggak boleh, mau di rumah masing-masing juga tidak boleh gitu. Jadi baraya mau ibadah juga nggak boleh. Ini kasus yang terakhir ini, ya dia cuma retreat datang ke situ. Ya memang ada doanya, ada kegiatan doanya juga. Ya tapi kan masa doanya juga harus minta izin gitu. Di Indonesia itu kalau misalkan non Muslim kalau mau beribadah tuh harus minta izin. Kalau mau berdoa tuh harus minta izin dulu. Dan kadang-kadang izinnya juga tidak dikasih gitu. Itu luar biasanya sebagai sebuah negara yang katanya Bhinneka Tunggal Ika yang menjamin kebebasan hak setiap orang gitu untuk beragama dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Nah, karena itu buat korban-korban itu, kalau misalkan Baraya mau keluar dari Indonesia pun, ya saya jelaskan karena Indonesia sebagai sebuah negara dan pemerintahan kita yang menyelenggarakan negara itu memang tidak menjamin orang-orang non-Muslim untuk bisa hidup tenang di Indonesia. Harus dijelaskan faktanya seperti itu. Ketika ada persekusi, ketika ada pembubaran ibadah, ketika ada penolakan rumah ibadah, apalagi sampai seperti di Sukabumi, Mbak, sampai melakukan pengerusakan, tindakan anarkis, pengerusakan yang mana membuat anak-anak jadi trauma, itu adalah perbuatan yang biadab, jelas. Kita ini tinggal di tahun 2025, Mbak. Come on. Ini bukan tinggal tahun, kita tuh bukan tinggal di tahun 1400. Ini udah zaman milenium, Mbak. Manusia tuh harusnya sudah bermoral dan harusnya sudah beradab. Apa yang dilakukan oleh warga di Sukabumi kemarin itu adalah tindakan yang tidak bermoral, dan sama sekali tidak beradab. Bahkan itu bisa dibilang sangat biadab. Jadi, of course itu tentu saja itu akan mengundang reaksi dari berbagai macam tokoh publik termasuk praktisi hukum. Karena itu tindakan yang tidak bisa ditoleransi, Mbak. Makanya Pak Hendro Priyono itu jelas-jelas menegaskan pelaku harus dihukum berat. Karena kenapa? Karena apa yang dilakukan mereka itu benar-benar tidak manusiawi. Maaf ya Mbak ya, itu maaf nih Mbak, ini kayak hewan loh Mbak. Kelakuan mereka tuh kayak hewan. Harusnya manusia tuh nggak kayak gini, nggak kayak gitu. Uang bantuan dari Kang Deddy itu di 100 juta dikembalikan. Bukan dikembalikan, sorry. Bukan dikembalikan ke Kang Deddy, tapi kalau nggak salah disalurkan untuk pembangunan masjid. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh umat Kristen sebagai umat minoritas di negeri ini adalah mereka tidak butuh uang. Mereka hanya butuh kedamaian. Mereka hanya ingin bisa beribadah dengan damai. Mereka hanya ingin bisa beribadah tanpa diganggu. Sesimpel itu keinginan mereka. Nah, jadi kejadian kemarin itu sebenarnya yang mereka inginkan cuma satu, Mbak. Mereka inginkan negara hadir. Nah, makanya ketika tiba-tiba ada usulan yang di luar nurul istilahnya, ya maaf gitu ya, yang benar-benar tidak masuk akal gitu. Kenapa kok tiba-tiba ini pelaku yang bisa dibilang melanggar hak azazi? Karena hak beribadah itu hak azazi. Jadi para pelaku yang melarang ibadah itu berarti dia adalah pelaku yang melanggar hak azazi. Kok bisa-bisanya diberikan penjaminan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia? Kan lucu. Kementerian Hak Asasi Manusia membela para pelanggar hak asasi, kan gitu. Itu makanya menimbulkan polemik yang kedua. Pelaku harus dihukum berat. Karena kenapa, Mbak? Karena pentingnya kenapa? Kalau ada konsekuensi hukum yang berat kepada para pelaku intoleransi seperti ini, itu yang kita harapkan akan memberikan efek jerah. Kalau para pelaku itu dipenjara dengan hukuman berat, next time orang akan mikir, wah kalau gue gangguin umat Kristen ibadah, gue bisa dipenjara. Itu namanya efek yang kita harapkan, efek jerah. Jadi saya setuju dengan pendapat Pak Hendro Priyono, harus dihukum berat. Benci banget orang Islam tuh munafik. Serius? Iya, orang Islam ya, mereka ngomong aja agama Islam tuh adalah agama yang nyuruh baca. Mereka nggak pernah baca. Orang Islam tuh adalah orang yang jujur. Lah mereka banyak bohongnya. Lah orang Islam tuh harus tepat waktu karena sholat 5 waktu sehari dan harus tepat waktu. Mereka kalau diajak janjian telat mulu gitu kan ya. Dan aku benci bukan karena itu juga sih. Aku benci karena perlakuan mereka terhadap orang Chinese. Jadi ketika ngelihat mata kita misalnya, mereka lalu kemudian diskriminasi. Lalu kemudian ketika ngelihat kita jadi kayak ATM. Paham gak sih lu? Ngerti. Jadi kita kayak dianggap kita punya duit. Lalu kemudian kita harus kayak diambil duitnya. Lu bayangin, aku pas masuk Islam 4 tahun setelah aku masuk Islam, aku baru ngurus surat masuk Islamku untuk surat pernikahan. Lu kebayang gak sih ketika aku masuk ke dalam kantor untuk ngurus surat untuk masuk Islam itu, mereka bilang apa? Bayar 150.000. Serius gara-gara lihat mukanya Cina gitu? Iya, mungkin aku nggak tahu, tapi mereka kok jadiin agama sebagai bisnis. Bukannya harusnya mereka nolongin aku? Paham gak sih maksudnya kenapa dulu aku benci sama orang-orang Muslim gitu kan ya? Nah, aku kirain Islam adalah agama kayak gitu. Setelah aku mempelajari, nah itu keberuntunganku sebagai orang yang di luar Islam, punya point of view dari luar Islam. Akhirnya ketika aku masuk Islam, aku jadi ngerti bagian mana yang harus diperbaiki. Untuk orang-orang yang sudah terlanjur mabuk agama, yang tidak peduli dengan kata toleransi,
Ini kata-kata buat kalian ya. Jika ilmu agamamu bisa membuat dirimu benci kepada orang lain yang berbeda keyakinan, maka coba tinggalkan kitabmu sebentar, lalu belajar tentang ilmu kemanusiaan. Biar kau tahu tentang apa itu hidup saling menghargai dan bagaimana toleransi sesama umat beragama. Itu lapet. Ini lumayan bikin malu umat Islam sih, karena bakal dicap intoleran. Di Sukabumi, di Cidahu, kemarin terjadi penggerudukan retreat yang dilakukan oleh umat Kristen. Buat yang nggak tahu retreat itu apa, retreat ini emang rutinitas ibadah ya, kerohanian yang sering dilakukan oleh umat Kristen, yang memang itu tidak dilakukan di gereja. Kalau di Islam itu mungkin yasinan, terus kenduri mungkin kalau di daerah Jogja sana, terus tasakuran, macam-macam lah. Kalau kapasitasnya puluhan orang, kita lumrah izin sama RT RW. Tapi kalau dia udah tablik akbar, izin sama pemerintah setempat, ya kecamatan, bupati, macam-macam lah. Nah, yang membuat warga tersulut emosinya itu karena ini tidak menguntungi izin, sudah 3 kali dilakukan, bukan rutin ya, 3 kali dilakukan, dan tidak izin dengan RT RW setempat, serta menyertakan simbol-simbol kekristenan, ya. Dan perlu kalian tahu, ini bukan rumah ibadah, ini adalah rumah singgah yang dijadikan retreat. Retreat itu sifatnya sementara, sama lah kayak kita di Islam. Ini hal yang bikin umat Islam akan dicap sebagai umat yang intoleran. Dan gue gak menyalahkan itu. Kenapa gak duduk bareng? Kalau andai kata masyarakat setempat itu duduk negur pemilik acara tersebut untuk diskusi, tanya kenapa tidak izin, ya, kenapa nggak ngomong dulu sama RT setempat, mungkin mereka yang akan malu. Tapi kalau yang terjadi seperti ini, umat Islam dan khususnya mereka yang akan malu. Terbukti meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum, dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Dari klarifikasi mereka berharap tidak dilaporkan secara hukum ke polisi. Mereka akan mengganti rugi, memperbaiki itu, dan mereka berjanji tidak akan terulang lagi masalah tersebut. Apa sikap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terkait kasus intoleransi yang terjadi di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat? Kang Deddy Mulyadi sudah datang ke lokasi kejadian dan sudah mengirimkan bantuan senilai 100 juta rupiah untuk perbaikan. Dan Kang Deddy Mulyadi juga sudah menyiapkan psikologi untuk keluarga korban agar keluarganya traumanya tidak berkepanjangan ya, dan agar segera pulih, ujar Kang Deddy Mulyadi. Dan beliau juga menegaskan kehidupan bertetangga itu harus rukun, harus dijaga meskipun ada perbedaan keyakinan. Dan Kang Deddy Mulyadi juga menyebutkan proses hukum akan tetap berjalan. Masalah pengerusakan yang terjadi di Sukabumi, di Cidahu, ini sudah diserahkan sepenuhnya ke aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif agar masalah ini cepat selesai. Begitu kata Kang Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi juga sudah mengapresiasi penetapan para tersangka ya dalam kasus ini. Jadi menurut Kang Deddy Mulyadi ini adalah kado ulang tahun ke-79 Polri ya, yang jatuh pada Selasa tanggal 1 bulan 7 2025. Dan untuk kedepannya Kang Deddy juga akan mengajak masyarakat Jawa Barat agar tetap hidup tenang, saling menghormati, saling toleransi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga Gubernur Jawa Barat menekankan pentingnya semangat kebebasan beragama dan saling menghargai sebagai fondasi hidup kerukunan antar umat beragama. Oke, mungkin segitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Dan nantikan video-video terbaru uploadan dari kami selanjutnya.